Alkisah pada zaman dahulu di tanah Parahayangan, pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, yang ditemani seorang ratu dan memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi, yang terkenal akan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, dia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, di saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Aku berjanji, siapapun yang mengambilkan benangku, jikalau dia perempuan, maka akan kujadikan dia saudariku. Apabila dia laki-laki, maka akan kujadikan suamiku. Beberapa saat setelah kata-kata tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor anjing yang sakti yang bernama Si Tumang. Apakah ini milikmu, Tuan Putri? Hah? Mengapa engkau yang mengambilkannya? Berarti, suka tidak suka, aku harus menikah denganmu. Setelah mengucapkan sumpah itu, Dayang Sumbi dan Tumang pun hidup berbahagia. Di dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dikaruniai anak yang bernama Sangkuriang. Sangkuriang hidup gagah seperti layaknya lelaki biasa. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi. Dia berpesan bahwa jangan mengatakan bahwa Tumang adalah ayah dari Sangkuriang. Dayang Sumbi, jangan katakan pada anak kita bahwa akulah ayahnya. Baiklah. Ada apakah wahai ibunda? Hari ini, aku ingin sekali memakan daging. Coba kamu carikan dan ajaklah si Tumang. Kalau begitu, aku akan segera mencari daging untukmu ibunda. Tunggulah sebentar. Tumang. Mana aku bisa mendapatkan beruan yang besar? Aku tidak akan kembali sebelum mendapatkan beruan. Jika terpaksa, akan kunuskan ini kepada si Tumang. Sangkuriang pun mengarahkan anak panahnya kepada tubuh si Tumang. Dan benar saja, si Tumang meninggal di tangan Sangkuriang. Kemudian Sangkuriang membawa daging si Tumang untuk menyerahkannya kepada Dayang Sumbi. Ibunda, lihat, aku mendapatkan tangkapan yang sangat besar untukmu. Wah, terima kasih Sangkuriang. Kamu sangat hebat dalam berburu. Iya, ibunda. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan Si Tumang. Oh iya, di mana kau si Tumang? Anakku Sangkuriang, kemarilah nak. Ada apakah ibunda? Di manakah si Tumang tadi?
Bukankah dia bersamamu? Si Tumang ya, Bu. Sebenarnya aku tidak kunjung untuk mendapatkan sebuah buruan. Jadi, makanan yang kita makan tadi bukanlah daging buruan, tapi daging si Tumang. Apa? Dasar anak kurang ajar. Pergi kau. Dengan rasa kesal dan marah, Dayang Sumbi pun memukul kepala Sang Kuryang dengan cukup keras, membuat Sang Kuryang pergi dari rumah. Kemudian di tengah hutan Sang Kuryang ditemukan oleh seorang petapa, yaitu Ki Ageng. Siapa dirimu? Tenanglah anak muda, nama kakek Ki Ageng. Kakek temukan kamu sedang berada di hutan dan kamu terbaring. Sekarang kamu baik-baik saja. Bertahun-tahun Sang Kuryang hidup di hutan. Akhirnya Sang Kuryang memilih untuk kembali mencari asal-usulnya. Dia berpamitan kepada Ki Ageng, dan di tengah perjalanan Sang Kuryang menemukan seorang wanita. Dia tidak tahu bahwa wanita itu adalah ibunya sendiri. Kakek. Ya, ada apa Jaka? Saya pikir saya sudah beranjak dewasa. Baiklah Jaka, sebenarnya kamu mau kemana? Saya akan kembali berkelana, Kek. Saya akan mencari jati diri saya sebenarnya. Baiklah Jaka, hati-hati di jalan. Terima kasih untuk semuanya, Kek. Hati-hati di jalan. Permisi. Ya, ada apa? Dirimu sangat cantik. Mau kau menjadi istriku. Baiklah, aku bersedia. Hah? Tanda apa ini, Tuan? Luka di kepalaku ya. Itu terjadi saat aku membuat masalah. Aku membunuh anjing kesayangan ibuku. Hah? Berarti kau adalah anakku Sang Kuryang. Sudah kuduga, engkau adalah ibundaku. Tapi aku tetap ingin menikahimu. Baiklah, jika kamu ingin menikahiku, maka kamu harus memenuhi syaratku. Buatlah kapal yang besar sebelum matahari terbit dari timur. Sang Kuryang akhirnya menerima tantangan dari Dayang Sumbi. Dia meminta bantuan kepada jin untuk membuatkan perahu yang sangat besar dalam waktu semalam. Hai para jin, bantulah diriku untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Dayang Sumbi. Itu mudah tuanku. Perintahkan kalian untuk membuat sebuah perahu sebelum matahari terbit. Baiklah tuan, itu mudah. Cepat, cepat. Kita harus selesai sebelum matahari terbit. Cepat selesaikan. Dayang Sumbi mencoba menghalangi Sang Kuryang untuk menikahi dirinya. Dia meminta bantuan kepada jin agar matahari segera terbit. Aku harus memanggil jin agar Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Wahai jin, bantulah aku agar Sang Kuryang tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Baiklah, saya akan membuat ayam berkokok supaya matahari terbit. Matahari pun terbit.
Karena kesal dan marah, Sang Kuryang pun membalikkan perahu tersebut. Perahu tersebut seketika berubah menjadi gunung, yang saat ini dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu.